Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak lo ya, kamu udah mau terhubung kembali dengan Mari di sini. Baik, sekarang kita tarik kartu tarot lagi. Kali ini santai-santai aja, kita cari tahu tentang seseorang yang saat sekarang ini lagi GR sama kamu ya. GR, gede rasa, ngaku-ngaku dianya ya, atau mungkin dia berprasangka, berpraduga bahwa kamu punya ketertarikan yang lebih kepada dirinya dia. Mungkin kamu nggak nyadar ya, siapalah orang ini gitu ya, karena kamu menganggap aku berlaku tuh biasa-biasa aja, aku nggak coba tarik perhatian orang tertentu gitu ya. Namanya GR gitu kan, ngaku-ngaku gitu ya. Oke, baik. Siapakah seseorang yang saat ini lagi kegeeran ke kamu ya? Berprasangka, berpraduga bahwa kamu mempunyai keinginan yang lebih untuk mendekati dia gitu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, wajib Mari ingatkan di sini bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang akan Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai. Gambaran seseorang yang saat ini sedang kegeeran ke kamu. Siapakah dia? Nah, udah keluar satu. Oke, ini orangnya kalau Mari lihat tuh cenderung pembawaannya kikuk ya. Kikuk tuh tahu, kayak yang geraknya tuh tipe orang-orang yang tidak luas gitu. Yang kayak kikuk itu kayak serba salah kayak gitu ya. Kita lihat body language-nya itu kaku gitu, susah untuk relax gitu ya. Mungkin ini pembawaannya agak ceroboh gitu. Orangnya ya kayak ngerasa sering nggak paham dia ini harus ngelakukan apa. Jadi ini pikiran juga ini ya, kalau Mari rasa pengaruh dari pikirannya dia. Pikiran yang cenderung di situ agak sempit gitu ya. Pikiran yang tidak rilaks, pikiran yang terkukung. Jadi itu membawakan atau menggambarkan langsung tercitra dari gestur tubuh, cara bicara kayak gitu ya. Nah, cara bicaranya ini bisa orangnya tuh agak pemalu kayak gitu ya. Jadi dia yang ya inilah memang tipe-tipe orang yang gampang geeran gitu kan. Orang yang salah paham, mudah salah paham di situ karena wawasannya itu tidak sebegitu luasnya, terutama mungkin soal hati. Dia bisa aja jitu, jago dalam akademis gitu ya. Dia bisa orang tuh yang kayak jurus marketingnya itu jago gitu. Tapi di dalam urusan asmara dia bisa berubah nih 180 derajat gitu ya. Langsung jadi kayak orang mudah terpaku, orang mudah yang kayak freeze gitu ya, ngalamin freeze ketika dia berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, jadi perhatikan kalau orang tuh yang nampaknya kayak gerak-gerak tubuhnya tuh agak serba salah sama kamu, ngobrol dengan kamu nggak berani lihat wajahnya kamu, kayak gitu ya, matanya kemana-mana, atau mungkin dia menunduk, atau misalnya kamu lihat dia dari jauh, atau dia tiba-tiba melengos, jalan ambil yang lain, nah kayak gitu ya. Nah, itu orang yang bisa aja menyangka kalau kamu tuh punya rasa lebih ke dia. Nah, kayak gitu ya. Orangnya kikuk, nggak ada bahasa lain yang bisa Mari temukan ya, semoga bisa paham. Orangnya kikuk, takut-takut salah di hadapan kamu, gerakannya tidak spontan gitu ya. Cenderung kayak melakukan kecerobohan-kecerobohan ketika berinteraksi dengan dirimu. Nah, gitu. Oke. Ya, itu kayak yang sikapnya dia gitu ya. Tapi kalau dilihat ini bentuk wujudan orangnya gitu kan, ini orangnya sebenarnya tuh orang yang
tangguh gitu ya. Secara wujudan itu manly banget, jantan banget dia kalau dia seorang pria. Kalau seorang wanita, ini bisa dia cenderung penampilan tuh agak-agak tomboy kayak gitu ya. Agak-agak yang pembawaannya itu lebih ke arah maskulin daripada ke feminim gitu ya. Ini pembawaannya, walaupun dia laki-laki ataupun dia perempuan sekalipun. Nah, kayak gitu ya. Nah, orang ini kayaknya punya banyak tantangan ya dalam hidupnya dia. Nah, itu tadi, ini tantangan dalam hidup ini bisa karena pola pikir yang keras ya. Sehingga mengambil sikap yang keras, sehingga tidak jarang dia ini bisa berbenturan dengan orang-orang sekitar. Nah, kayak gitu. Ini bisa ya, beberapa ini kayak yang jiwanya itu agak-agak gersang di situ. Ya, jadi dia ini kayak yang sering bertempur antara pikiran dan perasaannya dia, sehingga tidak menjadikan dia apa-apa gitu ya. Ranah dunia batinnya itu jadi gersang, tidak terlalu banyak hal-hal yang bisa bikin dia bahagia, dan beberapa di sini kayak ngejalanin hidup itu seperti rutinitas. Nah, orangnya bisa defensif, tidak mudah bergaul, tidak mudah berbaur. Nah, kayak gitu ya. Karena dia menganggap kalau dia baur dengan orang, bisa-bisa orang-orang ini akan memberikan tantangan baru di saat dia ngerasa hidup dia ini lagi banyak ruwet-ruwetnya. Nah, gitu. Dia bisa aja hahaha di luar, tapi di dalam ini orangnya tuh kayak yang ribet sendiri antara pilihan-pilihan dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Looknya itu bagus ya, tapi ini mungkin apa ya, apa namanya itu, ini penilaian Mari sendiri barangkali ya. Tapi ya kebanyakan kayak gitu. Penampilannya itu bagus, penampilannya menarik gitu ya. Apalagi kalau kamu suka cowok-cowok maco ya. Nah, ini orangnya maco banget ya. Secara penampilan rapi, bersih. Nah, kayak gitu. Tapi itu tadi agak kurang mampu untuk bergaul, agak kurang mau untuk ngobrol sama seseorang ya, sama orang-orang lah katakan gitu. Kecuali hanya ngobrol-ngobrol profesional aja. Nah, di sana. Dan dia ini bisa orangnya tuh kayak yang cenderung mendem. Nah, karena sikap dia yang cenderung mendem ini tadi, itu tidak kurang-kurang memberikan persoalan-persoalan baru bagi dirinya dia. Nah, misalnya, ini bisa dia agak kurang berani untuk komplain, padahal ada kekeliruan dan kesalahan. Nah, yang seperti itu. Jadi dia akhirnya tuh mudah makan hati sendiri. Bisa dia ini orangnya tuh kayak ngedumel-ngedumel di dalam di dalam batinnya dia atau di dalam kepalanya dia, tanpa sempat atau mampu dia ucapkan ke orang lain, sehingga terjadi perubahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi lebih banyak nahan ini orang. Nggak tahu ini apakah memang beban batinnya dia dari masa kecil, dari keluarganya dia, figur ibu, nampaknya agak kurang berpengaruh bagi hidupnya seseorang ini. Gitu ya. Mana mungkin sosok ayah juga tidak terlalu membimbing dia sehingga memiliki kedewasaan dalam bersikap, gitu ya. Itu kan kalau figur bapak ya, membimbing dalam kedewasaan berpikir dan bersikap. Nah, kehilangan juga sosok figur ibu yang di situ membimbing soal masalah emosional. Nah, di sana ya. Hidup penuh perjuangan bagi dirinya dia, gitu. Tapi ini orang kalau udah punya target, dia mau tuh kejar habis-habisan sampai dia dapat targetnya itu, gitu ya. Dan ini nampaknya orang lebih seneng solo, ya, bermain solo, nampaknya introvert. Nah, kayak gitu ya, pribadi-pribadi yang introvert banget, gitu. Oke, iya, lagi-lagi penampilan yang bagus di sini ya. Ini kayak yang fashionable, gitu.
Dan kalau misalnya nih kalau pergi kantor atau pergi kerja, ya dia mengkondisikan penampilannya dia itu sesuai dengan orang lagi pergi kantor atau pergi bekerja gitu ya. Rapi, bersih, kelihatan profesional. Nah, kayak gitu ya. Dan ini dia orangnya tuh kayak yang menarik ya sesungguhnya. Anaknya tuh bisa yang kayak lain di dalam dirinya dia, lain di luar dirinya dia. Nah, untuk beberapa di sini gitu ya. Ini bisa aja citra orang yang lain. Nah, karena kalian yang lihat video ini kan ribuan ya. Jadi nggak mungkin sekian ribu orang ini ciri-ciri orang yang datang ke kalian itu sama aja semua. Ya nggak mungkin gitu kan. Nah, ini beberapa seseorang tuh yang GR sama kamu. Nampaknya orang yang usia lebih muda dari kamu atau sepantaran dengan kamu, seumuran. Ini pas-pasan seumuran. Misalnya katakan kamu tuh umurnya 38 gitu ya. Nah, dia ini pun 38 tahun usianya dia. Paling-paling ya kalian beda-beda bulan lahir aja, tapi tahun kelahirannya itu sama. Nah, kayak gitu ya. Jadi seumuran dengan kamu. Dia tipe orang yang kepribadian itu sangat-sangat menarik sekali, sehingga itu terpancar dari cara dia bersikap gitu ya, cara dia berpenampilan, orangnya riang ya, gembira gitu, orangnya ini punya semangat hidup yang besar kayak gitu ya. Namun ini bisa dia tuh masih kurang banyak pengalamannya. Nah, beberapa mungkin ini jauh di bawah kamu usianya. Nah, kayak gitu ya. Mungkin ini anak magang di kantornya kamu gitu ya. Atau ini karyawan baru di toko sebelah tempat kamu bekerja. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Ini orang baru banget yang selama ini tidak pernah berinteraksi sama kamu. Baru-baru aja, katakanlah baru setahun paling lama kamu dan dia itu berkenalan, atau setidaknya ini sama-sama saling tahu walaupun tidak ada proses perkenalan di situ. Jadi ini bisa kayak secret admirer-nya kamu, ngelihat-lihat kamu dari jauh, tapi bisa kayak yang salah paham kalau kamu tuh punya ketertarikan lebih kepada dirinya gitu ya. Nah, jadi orang ini kurang banyak pengalamannya, tapi haus akan pengalaman itu sendiri gitu ya. Orangnya memang kayaknya mudah tertarik, mudah seneng. Nah gitu ya. Jadi dia ini bisa kayak yang tidak GR hanya sama kamu aja, dia bisa GR ya dalam momen yang bersamaan dengan beberapa orang. Nah, yang kayak gitu. Jadi dia tuh gak bisa tahu apakah seseorang itu bersikap netral sama dia atau bersikap ingin menunjukkan perasaan lebih kepada dia. Karena gak ada pengalamannya gitu ya. Mungkin dia pun deket sama lawan jenis itu hanya beberapa aja, katakanlah paling banyak mungkin 3 gitu ya. Jadi dia gak bisa memilah-milah nih, oh ini persahabatan, ini naksir antara pria dan wanita. Nah kayak gitu. Ya memang mungkin ini beberapa tuh narsis ya, pembawaannya tuh agak-agak narsis memang di sini, karena dia bisa kayak yang melebih-lebihkan dirinya dia ya, dia menilai dirinya tuh secara berlebihan gitu kan. Dia bisa ini seseorang tuh yang memuja diri dia melebihi daripada dia memuja orang lain. Nah kayak gitu ya, memuja diri secara ditambah-tambahkan di sana ya gaya-gaya anak-anak kayak gitu ya. Tadi ini bersikap ceroboh, impulsif, oke. Ini sedang belajar menjadi tipe penggoda ya. Ini bisa belajar jadi playboy atau sedang belajar jadi playgirl ya. Apalagi kalau dia yang usia-usia muda nih ya. Nah di situ. Tapi dia temen ngobrol yang enak ya, orangnya tuh lucu gitu, banyak ngomongnya beberapa di sini. Itu kelihatan kayak yang lincah, energik banget. Nah kayak gitu ya. Oke.
Baik. Ini bisa orang jauh datang ke kota kamu tuh karena pekerjaan, atau ketemu datang ke kotamu karena pekerjaan atau karena studi. Nah, kayak gitu ya. Atau ini memang proses lagi main-main dianya ya. Liburan main-main, datang mungkin ke rumah tetangganya kamu gitu. Terus mungkin kamu tuh agak berapa kali ngelihat-lihat dia sehingga dia tuh bisa salah paham sama kamu. Nah, kayak gitu. Tapi ini sebagian besar itu nampaknya jumpa di ruang pekerjaan ataupun di studi gitu ya. Oke, baik. Kita lihat lagi siapa orang ini. Orang ini mau ini kadang-kadang berpenampilan tuh agak berlebih-lebihan gitu ya. Kalau yang ini penampilannya kikuk, kaku. Nah, yang satu ini itu kayak penampilannya itu yang bisa agak-agak urakan. Fashionable, tetap fashionable, tapi itu kayak gaya semau gue atau ngikutin penampilan era zaman sekarang. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Lagi-lagi ini seseorang tuh yang nampaknya sedang menghadapi masa-masa transisi gitu ya. Habis dari sini dia akan mengalami banyak tarikan-tarikan dari semesta untuk merubah diri yang darinya tuh ceroboh ke lebih tertib, yang tadinya itu dari kikuk menuju ke keluasan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Beberapa di sini juga gagal dalam beberapa sektor hidupnya dia, gitu. Misalnya dia nih baru resign dari pekerjaannya, gitu ya. Atau dia baru dipecat dari pekerjaannya, atau dia baru aja meninggalkan kekasihnya gitu ya. Jadi ada lembaran baru dalam hidupnya dia. Nah, karakter orang ini ya yang perlu digarisbawahi, karakter orang ini tuh nanti akan berubah gitu. Apa yang mari baca tentang dia hari ini ya, sekarang ini itu sedang dalam proses. Dia nanti akan berubah, mudah-mudahan perubahan ini ke arah yang lebih baik lagi ya di situ ya. Nah, beberapa tadi baru kehilangan seseorang yang benar-benar dia sayangi gitu ya. Ini maaf, mari lihat ada beberapa ini baru kehilangan figur sosok ibu ya. Kehilangan sosok ibu baru-baru ini, atau ini kakak perempuan gitu ya. Nah, itu yang mari lihat. Oke, atau ya itu tadi kehilangan mungkin pacar gitu ya, kekasih hatinya dia gitu. Nah, di sana, oke. Ini juga bisa kayak nunjukin perantauan dari pindah dan akan menetap dari satu kota ke kota lain. Nah, kayak gitu. Ini nampaknya pertemuan fisik semua kalian ini ya, bukan dari sosial media. Oke. Nah, ketika orang ini ketemu sama kamu, dia itu bisa kayak ngerasa takjub banget ya ngelihat kamu. Kok kayaknya sosok seperti kamu tuh jarang banget dia temuin, atau jangan-jangan ya karena tadi pengalamannya tuh belum luas, wawasannya belum luas gitu ya. Jadi ini bisa dia kayak ngelihat kamu tuh orang yang beda banget kayak gitu. Kamu tuh orang yang lain banget. Kamu tuh orang yang unik di matanya dia. Gitu ya, ada keinginan besar untuk deket sama kamu, tapi tadi karena sikap kikuk bisa di situ dia agak menjauh-jauh aja, hanya berprasangka-prasangka aja lah ya, berprasangka happy dalam diam-diam lah terhadap kamu. Nah, kayak kita ya, tertarik dia ngelihat kamu tuh bisa sosok yang cantik banget, atau dia bisa ngelihat kamu tuh laki-laki yang keren sekali gitu ya. Ini kerennya dia bisa kayak ngelihat kamu tuh seperti artis kayak gitu loh. Seperti artis ya. Jadi dia kayak bisa memuja kamu sesungguhnya ini orang. Nah, kayak gitu. Makin dia menemukan hal-hal baik tentang kamu, ini nanti dia bisa makin kegeeran sendiri loh ya. Iya, bisa kegeeran sendiri dia gitu. Kalau dia melihat penampilan kamu berubah gitu ya. Ini memperhatikan kamu banget ini soalnya. Diam-diam memperhatikan kamu. Jadi kalau dia melihat ada penampilan kamu yang berubah, atau katakanlah ya, kamu misalnya berganti jam tangan, katakan gitu ya, dia tuh bisa tahu tuh, itu lagi ganti jam tangan.
kemana tuh jam tangan dia yang kemarin. Nah kayak gitu. Ada rasa kayak kepo-keponya dia ke kamu. Nah di sana ya, pengen tahu tentang kamu. Nah gitu. Oke, tapi kalau kepo sempat sampai meresahkan, mari rasa enggak lah, enggak. Orang ini tidak tipe pengganggu kayak gitu ya. Diam-diam apa sendiri tuh, semangat sendiri gitu ya tentang kamu gitu ya. Salah-salah paham sendiri, nah kayak gitu. Tapi kalau untuk mengusik kamu gitu, nampaknya mari dia ndak mau. Senekat-nekatnya orang ini dia tuh ndak mau gitu ya. Oke, baik ya. Terpesona dia sama bentukan kamu itu kayak gimana tuh, terpesona banget. Nah kayak gitu. Oke. Nah ini nampaknya untuk pembacaan untuk cowok nih ya, kartu yang berikut ini ada Queen of Wands di sini. Dia bisa lagi-lagi sosok seumuran dengan kamu apabila kamu tuh sudah 40 tahunan gitu ya. Seusia-usiaan lah sama kamu, ndak beda-beda jauh lah gitu. Masih satu era lah, satu zaman anak mudanya. Nah kayak gitu. Ini orangnya kalau mari lihat penampilannya tuh bagus banget gitu ya. Cantik gitu. Fashionable, lagi-lagi nih semua ini fashionable. Kalau fashionable-nya tuh kayaknya pukul rata untuk semuanya kalian yang lagi lihat video ini ya. Orangnya tuh cantik, menarik, seksi. Nah kayak gitu ya, cantik, menarik, seksi. Dan dia ini bisa kayak mencoba-coba menggoda kamu. Nah membuka percakapan ringan sama kamu. Tapi nanti kalau kamu deket sama dia, ini bisa nanti berubah percakapan kalian itu ke arah yang sedikit vulgar. Nah gitu. Orang ini kalau dipancing dia ngomong-ngomong vulgar, ini nyambung banget ini sesungguhnya ya, walaupun dia usianya masih kecil gitu. Tapi ngomong sesuatu yang vulgar itu seneng dia gitu ya. Membicarakan tentang laki-laki atau perempuan, seneng banget dia. Nah gitu. Tapi orangnya ini wanita yang kalau mari lihat tuh lumayan berbobot gitu ya. Ini orangnya kalau sudah mau sesuatu tuh akan dia kejar. Nah gitu. Jadi GR-nya dia sama kamu ini dia tuh nggak akan simpen gitu ya, nggak akan simpen. Apalagi kalau kamu tuh berani ngedeketin dia gitu ya, kamu berani membuka akses ke dia, wah ini langsung nanti bisa berubah. Ini nanti langsung orangnya bisa kayak yang ngejar habis kamu. Nah kayak gitu. Walaupun dia perempuan, karena rasa percaya diri dia itu mari lihat lumayan besar. Nah kayak gitu. Kadang-kadang orang ini nggak ada nih jaim-jaimnya. Karena orientasinya dia adalah mendapatkan apa yang dia mau, mendapatkan apa yang dia ingin, gitu. Orang ini tuh anti banget dengan penolakan. Nah di sana ya, so ini pukul rata untuk kalian yang lagi ngeliat video ini. Orang ini takut banget kalau ditolak. Bisa dia ngerasa ditolak itu hancur harga dirinya. Mau ini sensitifan soal masalah harga diri. Nah kayak gitu, kadang-kadang berlebih-lebihan kayak tadi Mari katakan ya, ada kayak energi narsisnya, pride-nya itu agak tinggi gitu loh, sedikit di atas kewajaran. Kalau orang kan ditolak, oh ya udah ditolak berarti ndak match gitu ya, ndak nyambung kayak gitu, ya udah santai aja gitu. Nah kalau orang ini tuh nggak bisa dia yang menerima yang kayak gituan gitu loh, karena sepanjang pemahamannya dia, segala sesuatu yang dia maui harus dia dapatkan. Kalau bisa itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, di situ ya. Dia sedang berjuang ini belajar akan kesabaran, gitu. Belajar akan mengerti tentang orang lain. Tapi kalau ini dijadikan sahabat, ini sahabat yang asik banget. Gitu ya. Ini sahabat yang menyenangkan sesungguhnya. Bahkan si orang yang pendiam tadi Mari katakan ya kan, beberapa tuh ada yang pendiam, di luarnya aja itu bisa dia pendiam gitu ya. Tapi sebenarnya banyak hal, banyak topik yang ingin dia bicarakan. Nah kayak gitu. Beberapa sudah berkembang dia, apalagi kalau dia usianya sudah 30-an tahun ke atas kan udah makin berkembang ya, udah mulai belajar luas. Tadi Mari katakan kan ini ada orangnya akan menghadapi perubahan dalam karakternya. Nah inilah sekarang dia tuh sedang belajar akan keluasan gitu ya. Mulai di situ agak lebih berani untuk spontan gitu ya. Berani untuk bersikap apa adanya, bersikap lebih santai. Nah kayak gitu ya. Nah itu tadi
Ini orang bisa kayak yang ngaku-ngaku bahwa dia disenengin oleh banyak orang. Nah, kayak gitu. Kalau dipikir-pikir wajar-wajar aja sih, gitu ya. Karena memang dia berusaha untuk mengoptimalkan daya tariknya dia, gitu. Ya. Dalam segala hal gitu. Entah kepintaran, entah kepemilikan sesuatu, nah kayak gitu. Nah, di sana ya. Ini orangnya lincah. Nah, gitu. Energinya itu energi besar. Nah, sana ya. Mau ini keras, ya. Keras kepala, keras pendirian, keras hati. Nah, kira-kira gitu. Beberapa ini agak negatifnya ya tadi, agak pemarah dan kurang bisa sabaran, gitu. Tapi orangnya hangat ini, sesungguhnya ya, kalau udah deket sama dia nih orangnya hangat, gitu. Beberapa memang dia tuh gampang bergaul, ya, oposit dari pembacaan Mari yang pertama. Karakter orangnya mudah bergaul, mudah disenengin oleh orang lain, ya. Memang dia sikap friendly-nya itu besar. Nah, kayak gitu. Kemampuan untuk beradaptasi itu besar, gitu. Banyak ketawanya dan seneng untuk bikin orang itu tertawa akan lelucon-leluconnya dia. Nah, gitu. Daya tarik seksual tuh tinggi banget. Nah, di sana. Ini bisa dalam usia yang belia, ya, dalam usia SD, ini bisa tuh sudah kayak mulai ada ketertarikan ke lawan jenis. Nah, gitu ya. Cepat dia. Pubernya ini kalau Mari lihat tuh cepat banget. Nah, kayak gitu. Ya. Beberapa ini orangnya tahu bagaimana caranya itu bersenang-senang, gitu. Bisa-bisa dia datang duluan ke kamu tuh menawarkan bantuan, gitu ya. Menawarkan persahabatan. Nah, kayak gitu cara masuknya dia ke kamu nanti, gitu ya. Nah, itu tadi orangnya tahu cara bersenang-senang. Kadang-kadang ini pekerjaannya tuh banyak ya. Ada aja nih orangnya tuh kayak yang harus sibuk baru dia ngerasa hidup. Nah, kayak gitu ya. Jadi banyak banget pekerjaannya dia. Dan dia tuh memang nggak bisa diam. Nah, kayak gitu ya. Mudah suntuk dia. Kalau dia diam mudah suntuk. Jadi harus ada yang dia kerjakan, harus ada yang dia lakukan, gitu ya. Baru dia kayak ngerasa dia tuh berfungsi dengan baik. Nah di sana ya. Oke, populer ini punya apa itu namanya ya? Potensi ya untuk populer, untuk terkenal. Nah, kayak gitu. Pandai nge-treatment orang lain. Nah, itu banget citranya dia. Oke, lagi-lagi ini bisa kayak yang orang jauh. Ini orang perantauan, gitu ya. Lain suku sama kamu, lain warga negara sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Ini udah ngalamin, ini ya segera tuh, walaupun dia usianya muda, tapi segera dia akan mengalami cepet tuh ya, pahit manis dalam kehidupannya dia. Ya, beberapa ini orangnya udah pengalaman. Nah, keluar lagi Queen of Pentacles ya. Nah, kalau kamu tuh cowok, nampaknya ada tiga orang yang saat ini tuh lagi kegeeran sama kamu. Nah, di sana ya. Ini bisa usianya agak lebih tua dari kamu, gitu. Tapi dia ini lembut, gitu ya. Pembawaannya tuh lembut, orangnya tuh murah hati. Ini beberapa kayaknya atasan kamu nih seneng sama kamu, gitu ya. Atasannya kamu seneng sama kamu, atau ada investor di tempat kamu bekerja, atau investor bisnisnya kamu tuh nampaknya kegeeran sama kamu, ya. Kawan bisnisnya kamu, rekan bisnisnya kamu nih kalau Mari lihat, gitu. Beberapa ini orangnya sebenarnya udah punya pasangan, gitu ya. Minimal ini satu pacaran, yang satu lagi nampaknya sudah punya ikatan yang kuat kepada seseorang. Nah, gitu ya. Tapi yo kayak gitu, namanya ngaku-ngaku ya, agak-agak kegeeran sama kamu ya, bebas-bebas aja, kayak gitu kan. Belum tentu nanti ini hubungannya akan masuk ke perselingkuhan ya. Minimal ke satu orang ini ada yang orangnya memang dewasa banget,
pembawaannya, keibuan atau kebapaannya itu besar, kayak gitu ya. Ini orangnya nampaknya orang-orang sukses, gitu. Oke. Walaupun dia yang tadi Mari bilang ada beberapa yang masih belum pengalaman di sini, cuman nanti ini dalam hidup dia tuh dia tidak jadi orang sembarangan lah ya. Minimal adalah pencapaian-pencapaian atau reward-reward yang melekat pada dirinya. Nah, kayak gitu ya. Ini orangnya baik hati, humble ya. Ya, yang satu ini ya, Queen of Pentacles ini humble. Nggak mau meroket. Nah, tapi ini ada satu yang meroket ini ya. Namun yang Queen of Pentacles ini orangnya kayak yang lemah lembut, baik hati, nggak mau vulgar gitu ya. Orangnya cenderung agak-agak tertutup di situ, profesional dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu itu profesional. Orangnya lumayan detail gitu ya. Tadi kesuksesan itu hanya tinggal menunggu waktu untuk hadir dalam hidupnya dia, gitu. Orangnya tekun, gigih, bekerja keras. Penampilannya ini bonafit, penampilannya ini anggun, gitu ya, bersahaja, berkarisma. Nah itu, orang-orang yang dekat sama kalian itu nampaknya lebih cenderung banyak karismanya, gitu. Gitu lah ya. Jadi kalau orang yang bisa menaklukkan orang yang punya karisma tinggi, berarti kamu nih modelnya kayak mana nih? Jempolan banget kamu ya. Nah, kayak gitu. Ini dua kartu dua Queen itu yang kalau di pemahamannya Mari ini kayak yang orang memang level-level atas. Kayak gitu loh. Tarikan-tarikan mereka akan apapun yang mereka mau itu nampaknya kuat gitu loh ya, mudah mendatangkan apapun yang mereka mau. Nah gitu, di sana ya. Ini nggak pelit ya, tipe orang itu nggak pelit. Kalau kamu deket sama dia bisa aja kayak ngebanjirin kamu dengan pemberian, kayak gitu ya, ngasih sama kamu. Gitu. Ngasih barang-barang, perintilan-perintilan apa kayak gitu ya, care dan peduli ke kamu, gitu lah ya. Ini cantik atau ganteng tadi ya, bolak-balik Mari sampaikan. Anggun, kok kayaknya penampilannya itu kelihatan mahal. Nah kayak gitu ya. Oke, baik ya. Ini tadi ya beberapa itu yang nampaknya sedang merubah fase kehidupan, lagi berproses merubah fase kehidupan gitu ya. Yang tadinya jomblo jadi sedang berpasangan, sekarang yang berpasangan itu bisa berpisah. Nah itu gambaran mereka. Nah orang ini lagi-lagi bisa lain suku sama kamu, bisa lain agama sama kamu, bisa lain budaya sama kamu gitu ya. Cara hidupnya kamu dan cara hidup dia ini bisa tuh kayak yang berseberangan jauh banget. Nah kayak kita. Oke. Ini orangnya bisa mendem perasaan. Walaupun dia nanti ini ada kemungkinan besar datang cinta ke kamu. Ada 2 orang ya yang kegeeran ini sama kamu. Ini kan tadi Mari katakan ada 3 wanita. Kemudian untuk pria ada 4 gitu ya. Nah, tapi 2 di antara mereka ini nanti bisa kayak punya rasa yang dalam sama kamu. Tapi mereka bisa menyimpan perasaan mereka, walaupun ternyata kamu dan dia ini bisa dekat, bisa akrab, tapi mereka akan ngekip gitu ya. Apa yang mereka miliki, rasa cinta gitu ya, rasa ketertarikan yang dalam kepada kamu. Nah, di situ ya. Orang ini nanti belajar untuk berwawasan gitu ya, untuk bisa ini sedang belajar untuk empati, sedang belajar untuk bisa bersimpati ke orang lain. Nah di sana gitu ya. Dan rasa GR-nya dia sama kamu ini seperti yang Mari katakan, ini bisa agak yang panjang begitu, bisa agak lama dia nih kayak GR sendiri terhadap kamu. Ngaku-ngaku sendiri dalam diam-diamnya dia. Nah kayak gitu. Kecuali kalau kamu ketemu sama Queen of Wands ini, tipe orang terbuka, ekstrovert,
gitu ya, tipe orang cerah, ceria, kayak gitu ya. Dia nanti bisa kayak yang ngomong sama kamu, atau dia bisa kayak candain kamu, tapi sesungguhnya itu bukan canda. Dia kayak yang sedang mengakui bahwa dia berprasangka dan berpraduga kalau kamu tuh punya ketertarikan lawan jenis, ya, secara lawan jenis kepada dirinya dia. Nah, ini ada yang menyaru sebagai kakak, menyaru sebagai saudaranya kamu, gitu ya. Saudaranya kamu atau menyaru sebagai saudarinya kamu. Nah, itu. Iya, di sana ya. Memang dia sayang sama kamu. Tipe orangnya memang tipe orang yang mudah sayang sama seseorang, gitu. Tapi bisa di sini agak kurang-kurang romantis, gitu ya. Namun walaupun dia kurang romantis, enak untuk diajak gaul tuh, enak banget. Orangnya kreatif, asik, gak pernah basi ya. Dengan dia ini gak pernah basi. Nah, kalaupun kamu lagi ketemu sama orang yang kikuk ini bisa dia nanti tuh akan bergerak ya, semakin belajar, semakin berpengalaman. Jadi dia nanti bisa suatu saat akan berpenampilan sebagai seseorang itu yang pengen dideketin oleh banyak orang. Nah, kayak gitu ya. Karena ini tadi ya, beberapa tuh udah jadi orangnya, udah populer banget sekarang, memang lagi disenengin oleh banyak orang, tapi ternyata justru dia ini bisa kayak yang kegeeran, bahkan bisa mengharapkan perhatian yang lebih dari dirimu. Nah, oke ya. Baik, sekarang kita akan tarik nih inisial ya beserta zodiak. Oke. Baik, ada inisial Q di sini, Korea, ada inisial B, buku, ada inisial I, ibadah, ada inisial T, tupai, ada inisial P, pasir, inisial R, rambut, inisial Y, Yasin, inisial X, kemudian ada K di sini, kaki ya, inisial D, dia, inisial C, capung, inisial V, gini ya, vitamin, inisial E, ember, inisial H, hidup ya, inisial F, Fanta, inisial W di sini, wajah, inisial N, nanti, inisial J, jujur, inisial Z, kemudian ada inisial O, obat, inisial M, minum, inisial S, sate, inisial U, ubi. Nah, itu ya untuk inisial. Baik. Ini kemudian kita akan tarik zodiak ya. Pisces hadir, Gemini hadir. Kemudian ada Scorpio di situ. Hadir Aquarius, Sagittarius. Di sini ada Capricorn, Libra di sini, Taurus hadir. Kemudian ada Virgo, Pisces, Gemini, Aries, Cancer di situ, Taurus hadir, Scorpio lagi, Libra dan Aquarius. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.